bertemu lagi ya di kelas NLP, tetapi untuk hari ini kita akan belajar dengan metode asinkronus. Jadi harapan saya walaupun dengan asinkronus Anda tetap bisa efektif ya belajarnya ya. Oke, mungkin yang pertama sebelum kita mulai dengan materi baru adalah sedikit membahas tentang latihan kemarin ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar Python. Latihan yang pertama sudah kita bahas apa ininya ya, jawabannya. Sekarang kita latihan kedua ya. Jadi buatlah sebuah kode IPyNB di Google Colab untuk membaca input user dan menghitung jumlah preposisi di, ke, dari, pada, untuk, dengan, oleh ya. Jadi preposisi sebenarnya lebih banyak dari ini, tetapi inilah yang mau kita hitung ya. Jadi contoh kalau kalimatnya adalah saya pergi dari rumah ke kampus dengan sepeda pada pagi hari untuk belajar di kelas yang jauh dari rumah ya. Maka itu darinya, kata dari ada 2 dan yang lainnya 1 ya. Bagaimana caranya? Ya kita buat dulu ininya new notebook ya. Oke. Saya tulis ini latihan 2. Nah, yang pertama adalah Anda ingin meminta user untuk memasukkan kalimat ya. Jadi Anda bisa tulis berarti pakai input masukkan kalimat Anda ya. Nah, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Kalimat ini Anda potong-potong ya, dan kemudian lihat di mana dia apabila dia punya preposisi ya. Ini preposisi yang tadi. Maka saya akan buat sebuah apa cocoknya? Dictionary, masih ingat ya, dictionary. Jadi kalau mau bikin dictionary adalah misalnya terus buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal ya. Nah, dictionary ini merupakan pasangan dari key atau kata kunci dan juga value. Value kebetulan di sini kita buat adalah angka yaitu 0 karena berarti kita menghitung dari 0 ya. Jadi ada juga beberapa saya lihat mendefinisikan dictionary nggak pakai angka 0 itu bisa juga ya. Jadi tapi saya ingin yang lengkapnya saja. Jadi ini artinya adalah dictionary ini mengandung semua preposisi yang mau saya hitung ya. Kemudian jadi preposisi itu menjadi key di sini. Count-nya ini adalah berapa kata ini ada di kalimat. Jadi semuanya saya inisialisasi menjadi 0 ya. Nah, ini kemudian apa yang harus saya lakukan? Yaitu saya mulai menghitung ya. Berarti gimana cara menghitungnya? Kalau masih ingat for ya, pakai perulangan kata, in, kalimat, titik, gimana? Split kemarin ya, split. Jadi kalimat akan di split berdasarkan spasi di sini. Kemudian kalau ada titik 2 berarti ini adalah sebuah for loop. Masih ingat ya, Python dengan Java itu bedanya salah satunya adalah di Python itu tidak ada kurung kurawal sehingga Anda harus memakai indentasi ya. Jadi indentasi itu berarti khusus di Python. Sebenarnya bagus juga karena artinya adalah coding Anda berarti akan rapi ya. Jadi setiap kata di sini ada apa yang dilakukan? Kalau if kata itu ada di dictionary count ya, maka berarti kita hitung, berarti kata itu adalah kalau nggak di, ke, dari, pada, untuk, dengan, oleh ya. Maka kita akan tulis count sama dengan kata ya. Count yang kata itu kita tambahkan 1 ya. Jadi ini ya, count tambah 1 ya.
Ini bisa juga Anda ganti ya dengan ini, sama aja ya. Ini biar lebih jelas ya. Kemudian udah seperti itu aja, maka begitu saya selesai for loopnya maka saya akan bisa print count ya. Jadi kita coba jalankan. Agak lama sedikit. Oke, masukkan kalimat Anda. Saya pergi ke kampus dari rumah dengan kawan dekat, misalnya gitu ya. Maka harusnya adalah D-nya 0 ya, ke-nya ya. Ini ke kampus 1 dari rumah 1 ya. Dengan adalah 1 ya. Jadi ini adalah cara Anda untuk menghitung frekuensi kata ya. Kenapa latihannya ini? Karena nanti ketika kita menganalisis teks frekuensi kata merupakan salah satu yang cukup sering kita lakukan ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini yang baru ya, topik yang baru yaitu akuisisi data ya. Jadi kalau akuisisi ini sebenarnya kata serapan dari bahasa Inggris ya, data acquisition. Artinya adalah pengambilan atau pengumpulan data ya. Jadi kita akan coba konsepnya, pahami konsepnya, tekniknya, kemudian praktik langsung. Untuk data acquisition kita akan bagi 2, minggu ini bagian pertama web scraping, minggu besok kita belajar API dan ini ya, dan database publik ya. Jadi mengapa sih data acquisition itu penting ya? Jadi kalau Anda lihat NLP atau mayoritas metode berbasis yang menggunakan machine learning, deep learning dan lain-lain itu adalah membuat modelnya berbasiskan data ya. Jadi kualitas output NLP ini bergantung pada kualitas data ya yang dikumpulkan. Jadi kalau Anda pernah dengar garbage in, garbage out ya, sampah masuk maka sampah juga yang keluar ya. Jadi itu sangat penting ya untuk mendapatkan data yang bersih, sesuai dan relevan pastinya. Kalau menurut penelitian itu biasanya data scientist menghabiskan mayoritas waktunya untuk membersihkan data, mengumpulkan data ya. Jadi data menentukan batas kemampuan model. Kalau datanya nggak relevan ya modelnya juga nggak relevan ya. Kemudian apabila datanya tidak banyak, dan tidak bervariasi, maka modelnya pun tidak bisa dipakai umum biasanya, generalisasi ya. Dan volume data mempengaruhi akurasi prediksi. Semakin banyak data biasanya semakin bagus. Tentu saja data yang baik ya, data yang benar dan relevan ya. Ini kalau masih ingat itu pipeline NLP kemarin ada beberapa langkah ya. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama di sini yaitu data collection ya. Jadi karakteristik data berkualitas itu seperti apa ya? Yang pertama adalah relevan. Misalnya kalau kemarin kita ngomongin tentang chatbot untuk ini ya, kesehatan kucing ya, tentu relevansinya ya datanya adalah data-data gejala penyakit di kucing dan cara penanganannya. Nggak cocok misalnya untuk manusia ataupun yang sama sekali tidak relevan ya. Representatif artinya kalau misalnya tadi kucing bukan hanya kucing anggora saja, tapi ada kucing kampung dan lain-lain ya. Jadi harus representatif sebisa kita ya. Volume memadai ya, biasanya sih kalau machine learning masih bisa ratusan datanya, tapi kalau udah mulai deep learning mungkin harus lebih banyak ya, 900, 1000 dan lain-lain ya. Kenapa? Karena kalau deep learning dia lebih kompleks modelnya untuk di training ya. Bersih dan struktur ini semampu kita nih, minimal noise, duplikasi, kesalahan. Kalau misalnya data di awal tidak bersih berarti kita harus melakukan langkah pembersihan data,
memastikan kalau data-data yang duplikat dihapus, apabila ada data kosong maka kita harus lakukan sesuatu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di berikutnya. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, jenis-jenis model itu ada yang supervised model atau yang tidak supervised ya. Untuk sekarang adalah supervised, itu artinya model itu ada labelnya. Misalnya apa contoh labelnya? Misalnya kalau kita melakukan prediksi ya, ini labelnya, inilah komentar yang positif, ini komentar yang negatif, ini yang netral, misalnya seperti itu ya. Jadi sumber-sumber data untuk NLP secara umum yang pertama adalah web scraping atau crawling ya. Jadi dari namanya udah bisa dilihat adalah Anda mengekstrak halaman web ya. Dan kemudian kalau web itu kan dia HTML, maka Anda harus parsing. Parsing apa kira-kira? Ya, parsing itu adalah membaca teks dengan yang mengikuti pola-pola tertentu ya. Kalau HTML berarti parsingnya adalah dia kan ada tagnya ya, tag HTML-nya. Kemudian ada lagi dengan API. Kalau API ini berarti sudah diberikan memang akses untuk data. Biasanya ada fungsi-fungsi tertentu untuk mengakses API. Nanti kita coba ya. Terus kemudian API ini sebenarnya ada yang berbayar dan tidak juga ya. Kemudian public dataset, yaitu dataset yang memang memberikan akses ke datanya secara ke orang banyak ya. Dan ini sudah mulai berjamur nih ya, mulai banyak. Jadi kalau kita lihat perbandingan akuisisi data itu ya, kalau kita lihat dari kemudahan itu yang pertama, yang paling mudah kira-kira apa? Yang paling mudah tentu dari public dataset, karena kalau public dataset Anda tinggal download aja, biasanya juga sudah dibersihkan ya. Kalau dari kualitas data itu sebenarnya API sama public dataset ini lumayan oke, karena kalau API dia memang benar-benar udah ini ya, data-datanya sudah dicek dan lain-lain. Kadang berbeda dengan public dataset, API ini terutama yang berbayar itu datanya banyak data yang mereka kumpulkan, jadi mereka sudah memberikan effort ya untuk mengumpulkan data, kemudian bisa diakses orang lain ya. Misalnya API apa? Twitter ada juga API-nya, Reddit kalau mungkin pernah buka forum Reddit juga ada API. Beberapa sosial media juga punya API ya. Tapi sekali lagi API ini ada yang berbayar, ada yang bagian free-nya ya. Kalau dari kecepatan yang mana cepat ya, tentu yang public dataset Anda tinggal download ya. Jadi kalau dilihat dari 3 sisi ini, si web scraping yang paling rendah semua, bukan berarti dia paling jelek ya, cuman effort Anda untuk mendapatkan data dari web scraping ini lebih dibandingkan yang lain. Kenapa? Ya Anda harus komputer Anda harus mengunjungi beberapa server, mengumpulkan HTML-nya, kemudian HTML-nya Anda parsing sehingga Anda dapatlah data ya. Oke, kita sumber data populer apa? Boleh dari berita, boleh dari e-commerce, ini ya, review ya, academic paper, jurnal, sosial media, government data, itu kalau di Indonesia portal data Go.id ya, atau dari subtitle transkrip. Kalau Anda buka YouTube sudah ada ya transkrip. Kalau sosial media, Twitter, Reddit, Instagram itu ada kalau Anda pengen melihat sentimen analisis, tren analisis dan lain-lain ya. Begitu juga dengan berita ya. Tentu saja sumber data tidak hanya ini, bisa yang lain ya. Web scraping dengan Python ini kita akan bagian pertama ya, yaitu dari cara mengambil data kita pakai web scraping ya. Jadi kalau konsep dasar web scraping itu adalah Anda mengekstrak data dari web, tapi dari ini coding Anda, bukan Anda browser ya. Tapi untuk meminta data itu pertama coding Anda harus membuat permintaan ke server untuk mendapatkan halaman web, itu namanya HTTP request ya. Nanti kalau udah diterima HTML-nya, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita baca struktur HTML itu ya, parse dan extract.
Nah, datanya setelah diambil maka dimasukkan ke dalam satu terserah tabel dan lain-lain dan disimpan ya. Jadi ini langkah-langkah umumnya ya. Jadi kalau untuk Python kita ada beberapa library yang bisa sering dipakai ya. Yang pertama adalah request, ini library yang untuk request HTTP ya. Kemudian ada Beautiful Soup. Beautiful Soup ini adalah salah satu library yang paling sering dipakai untuk membaca file HTML, XML ya. Nah, selain Beautiful Soup ada juga LXML, tapi ini khusus untuk membantu parsing lebih cepat untuk HTML, XML. Kemudian Scrapy ini ada framework untuk crawling ya, Selenium apabila ada banyak untuk scraping JavaScript heavy website ya, website yang punya banyak JavaScript ya. Nah, kalau di Colab itu biasanya request dan Beautiful Soup udah diinstal ya. Jadi kalau Anda mau pakai library ini harus diinstal, tetapi request dan Beautiful Soup itu biasanya sudah diinstal, jadi nggak perlu lagi diinstal di Colab ya. Beautiful Soup-nya versi 4 ya. Jadi kalau misalnya mau install sesuatu di Colab, kita pakai ini tanda seru pip install nama nama library-nya ya. Nah, yang ini saya komentari, ingat kok sama seperti di Java ya. Di Python tanda pagar juga artinya adalah komentar. Ini saya komentari jadikan komentar karena sudah diinstal ya di Colab ya. Jadi kalau nginstall library seperti ini ya. Nah, kalau udah diinstal library-nya, mudah-mudahan ini Anda bisa lihat, ini sudah saya upload ya. Gimana cara ngezoomnya ya? Mungkin bisa ini aja dulu. Ya, jadi kalau kita udah install library itu kita import dengan caranya import request. Ini request nama library. Kalau hanya hal spesifik in the library itu kita import ya, maka kita pakai boleh yang di bawah ini ya. From BS4 ini Beautiful Soup 4. BS4 import Beautiful Soup ya. Ini bisa. Mungkin agak terlalu kecil, coba saya besarkan. Nah, kalau seperti biasa, pertama kali kita untuk ini template-nya ya. Pertama adalah kita setting apa URL yang ingin kita kunjungi. Nah, kebetulan di sini example aja. Kalau Anda ingin mengunjungi Wikipedia, maka diganti di sini Wikipedia ya. Nah, kemudian apa nih user agent ya. Jadi terkadang ada beberapa web yang ketika dia tahu ini codingan yang mengakses, orang mau web scraping, dia tidak bolehkan ya. Ada caranya gimana? Caranya adalah kalau Anda dapat server seperti itu, maka Anda akan dapat error 403 ya, tidak boleh gitu ya. Gimana caranya? Jadinya Anda menyamar lah, coding Anda menyamar menjadi web browser dengan menggunakan user agent, sehingga nanti ketika Anda ingin meminta HTML-nya, maka request get URL headersnya yang kalau kita ini browser ya. Nah, response ini adalah webnya nih ya. Kalau response ini mengandung webnya, di response ini dia akan dapat kode juga. Kode 200 artinya berhasil mengambil data ya, menerima HTML ya. Kalau yang lain itu kalau error maka akan dapat, terserah Anda dapat bisa 403, 404. Kalau 403 artinya tidak diberi akses. Mungkin Anda dianggap bot ya, jadi tidak boleh crawling. Kalau itu coba Anda tambahin header ini ya. Nah, kalau dia 200 berarti Anda bisa langsung Anda dapat ya kontennya kan. Nah, ini kita gunakan Beautiful Soup, response content, LXML, ini parsingnya, ini template parsingnya ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Tergantung Anda apa hal yang di HTML itu yang ingin Anda ambil ya. Kalau di sini ini contoh aja ya, bahwa kita ngambil semua tag H2 yang kelasnya adalah article title. Maka Anda pakai ini, soup find all. Subnya apa sih? Ini tadi, ini respons ya. Jadi sampai di sini Anda akan dapat DOM-nya. Kalau masih ingat dulu di PubSub
DOM-nya si title, yaitu semua tag H2 yang kelasnya itu adalah artikel title. Kalau mau dapat tag semua H2 gimana? Ini bisa dihapus nih ya. Nah ini karena dia find all, maka kita bisa, kalau titles itu ada, variabelnya ada, maka berarti kita sudah berhasil membaca tag H2 ya. Maka title in titles, maka kita print text-nya ya. Nah di sini apa yang terjadi, ini akan mencetak semua H2 dengan kelas artikel title di HTML yang sedang Anda baca ya. Jadi itu contoh mudahnya untuk melakukan web scraping. Nah kita masuk lagi ya, jadi sama seperti di JavaScript sebelumnya, ketika kita manipulasi DOM itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Maksudnya apa? Ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Kalau ingat dulu di JavaScript, get element by ID, query selector all. Nah di sini juga mirip ada ya. Jadi misalnya ini adalah class div content ya. Kemudian ada H1, di dalamnya ada artikel, di artikel ada H2, ada kelas juga di sini, ada paragraf yang sini kelasnya date, sini body dan lain-lain. Nah, ini kita bisa mengambil spesifik tag ya. Jadi kalau mau tag tertentu bisa sub titik find, tapi ini kalau lebih dari satu, misalnya ini kan sub titik find H1, maka dia akan memberikan H1 yang pertama. Kalau lebih dari beberapa H1, dia hanya H1 yang pertama. Ini sama kayak query selector di JavaScript ya. Nah, kalau Anda pengen tag tertentu dan juga kelas tertentu, ini bisa nih. Berarti bisa pakai div, kelasnya adalah konten ya. Kelas konten itu kelas konten adalah div-nya, div ini ya, berarti kelas konten ya. Sama juga apabila paragraf, kelas date sama kelas body itu beda ya, date sama body ya. Kalau ingin semua elemen gimana? Maka Anda pakai yang sub find all H2. Jadi kalau ini ada 5 H2, maka ini menjadi sebuah apa? Kalau di Python adalah list ya. List yang berisi 5 tag H2 ya. Sekali lagi kalau Anda selain tag juga pengen ada kelas, maka ditulis seperti ini ya. Nah, Anda bisa juga pakai selector ya, CSS selector, maka itu sub titik select ya. Jadi ini apa artinya? Div titik artikel H2 titik title. Ini artinya adalah mengambil semua tag H2 yang kelasnya title yang berada di dalam kelas artikel yang tagnya div gitu ya. Berarti ini adalah ini ya, nih contohnya karena dia di bawah ini artikel ya, betul artikel ya, artikel H2 ya. Begitu juga dengan ini artinya apa? Mengambil semua H1 yang berada di tag div dengan kelas konten ya. Nah, sama seperti JavaScript, Anda juga bisa ini ya, navigasi antar DOM. Jadi kita lihat contohnya di sini ya. Artikel, ini kelasnya artikel, ada H2, kelasnya title, ada link nih ya. Jadi kalau misalnya tag sama dengan sub select div artikel H2 title, berarti div artikel H2 title, berarti ini ya. Nah, kenapa ada kurung siku 0? Karena di sini dianggap bisa jadi kalau lebih dari 1, maka kita ambil yang pertama ya. Kalau nggak mau pakai ini berarti ini kan sub select ini bisa lebih dari 1 ya. Atau pakai find kalau mau 1 ya. Tapi kalau ini karena bisa lebih 1, maka kita ambil yang pertama ya. Tag atau bisa juga tag sub find H2 class title ya. H2 kelas title, berarti dapat ini juga sama. Nah, ekstra informasi dari tag, kita bisa ngambil tag titik text, maka menjadi judul artikel. Kalau yang kelas apa kira-kira? Ya, title ya. Atau titik kelas di sini maka juga akan keluar title yang merupakan kelas dari judul artikel. Nah, kalau ada tag A ya,
kita bisa sub titik find A kan, berarti akan muncul ini. Sekali lagi sub titik find adalah mengembalikan tag yang pertama ya, berarti A yang pertama. Kita bisa mengakses href-nya, maka akan berupa URL, atau kita bisa ngambil teksnya ya. Teksnya di sini adalah baca selengkapnya. Nah, kalau kita mau navigasi, kita tag titik parent bisa nih. Kalau tadi tagnya adalah ini, maka parentnya tagnya adalah href, parentnya adalah artikel ya. Next sibling, nah kalau next sibling ini kan ada next siblingnya ya. Kalau ada setelah href maka bisa mengembalikan itu ya. Tag find next A berarti mencari tag A berikutnya. Oke, ini latihan pertama, yaitu adalah revisi kode di praktik 1 dengan membaca halaman sederhana, yaitu membaca Wikipedia mengenai Natural Language Processing. Kemudian script akan mencetak semua judul yang tertera di halaman tersebut ya. Jadi kalau kita buka, Wikipedia NLP ya. Nah, ini ya, di sini yang akan dicetak adalah history, symbolic NLP, statistical NLP approach, ya. Berarti dia akan apa tuh, yang mulai dari mana nih? History, symbolic NLP, statistical NLP, kayaknya statistical NLP ya. Approach, symbolic nih, approach, symbolic, statistical. Jadi mencetak semuanya ya, semua title yang di dalam ya. Silakan dicoba dulu, karena saya akan membahas jawabannya. Jadi Anda matikan dulu videonya ya. Coba kerjain dulu baru lihat jawabannya ya. Silakan. Oke, sekarang kita akan bahas latihan 1 ini ya. Jadi kita ada caranya bagaimana, adalah Anda ambil dari praktik 1 ini ya, di copy saja. Kemudian Anda paste di Google Colab Anda ya. Nah, kebetulan saya sudah ya. Mana dia? Ini ya. Kemudian apa yang harus diubah? Yang pertama tentu saja adalah URL-nya. Anda ubah ya. Kira-kira kita kan pakai Wikipedia ya. Terus apa lagi yang harus Anda ubah? Bagian dalam ini, karena kan kalau tadi itu contohnya beda ya, div-nya ya, beda tag-nya ya. Nah, kalau kita apa? Nah, Anda harus pastikan di sini apa tag Anda cari ya. Ya, kita bisa lihat history, ya, di history ini ya, ini ya, MW heading 2 history gitu ya. Oke, history. Oke, di history kita bisa beberapa nih, bisa kita masih belum tahu apakah H2 ID-nya, nggak mungkin pakai ID kan ya, karena yang lain pasti ID-nya beda. Apakah H2 atau bagaimana? Kita lihat yang symbolic NLP. Nah, ini symbolic NLP ya. Nah, NLP H3, berarti kita nggak bisa pakai H3 nih, nggak bisa pakai H2 H3 ya. Anda bisa coba cari cek yang lain ya. Tapi sebenarnya mungkin dari yang tadi sekilas ini statistical NLP, ini H3. Tetapi semuanya ini kalau dilihat itu punya tag MW heading ya, mempunyai tag MW heading. Jadi kalau misalnya Anda pakai kelasnya MW heading ya, div-nya seperti ini, dari tag div harusnya itu oke ya. Jadi kalau dijalanin itu akan menghasilkan history dan lain-lain sampai external links ya. Saya ini pertama kali saya jalaninnya, jadi pagi ini, jadi ini connecting ya, tetapi ini output sebelumnya ya, Anda bisa lihat. Oke, kita bisa lanjut ya.
Jadi begitu caranya ya untuk scraping sederhana ya. Jadi sekarang kita lanjut ya. Sekarang praktek 2 ya. Praktek 2 ini adalah scraping dengan struktur kompleks ya. Kita lihat apa bedanya. Ini masih sama, import yang kedua masih sama. Kita ada import baru ini, Pandas. Jadi kalau Anda lihat Pandas itu adalah library yang dimana Anda untuk mengolah data tabular. Data tabular itu kayak data table, ada kolom, ada baris ya. Nah, kalau import ini ya, kalau dia tulis SPD, nah PD ini boleh Anda ganti macam-macam ya, X, Y, Z boleh. Tapi artinya apa ketika ada SPD sini? Kalau Anda perlu sesuatu dari Pandas, Anda pakai PD titik. Kalau Anda ganti X di sini maka menjadi X titik apa gitu yang dibutuhkan ya. Jadi kita lihat URL-nya sama, masih dipakai terserah mau pakai apa ya. Kemudian kita request. Nah, mungkin Anda lihat ini kok nggak ada user agent-nya Bu, tadi ada. Ya ini kebetulan untuk meringkas coding ini aja ya, tetapi kalau web yang Anda scraping itu dia butuh user agent, taunya kenapa Anda akan dapat error 403. Kalau dapat error itu berarti Anda perlu user agent ya. Maka Anda tambahkan ya. User agent itu yang mana maksudnya adalah yang ini nih, headers ini ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kemudian Anda request seperti biasa, Anda dapat supnya beautiful soup ya. Nah ini lagi kalau Anda lihat ini apa nih kira-kira, ada kurung siku ya, betul, ini adalah artinya list ya. Jadi artikel sub find all, artikel class news items. Nah ini artinya adalah ambil semua tag artikel yang kelasnya adalah news item. Terus apa yang dilakukan? Artikel itu kemudian Anda baca isinya dengan perulangan ya, for ya. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda minta adalah title. Berarti title adalah tag H2, kelasnya title, ambil teksnya ya. Kemudian date adalah tag time, kelasnya date. Date time itu nama ininya, maka nama kelasnya, maka dia akan memberikan Anda date ya. Begitu juga dengan author, span, tagnya kelasnya adalah author, ambil teksnya ya. Jadi untuk setiap artikel Anda ada judul, ada tanggalnya, dan ada penulisnya ya. Nah kemudian di dalam sini ada kontennya. Konten adalah yang kelasnya excerpt ya, berarti sebuah paragraf ya. Nah kemudian setiap artikel itu Anda simpan dalam list Anda. Jadi di list Anda untuk setiap artikel ada judul, ada tanggal, ada penulis, dan ada isi ya. Nah ketika ini semua selesai, maka Anda punya list artikel yang itu Anda buat menjadi data frame ya. Data frame artinya tabular kan ya. Jadi per barisnya adalah artikel, kolomnya ada title, date, author, dan isi ya. Nah Anda bisa ngeprint ya. Jadi ini strukturnya maksudnya adalah setiap artikel ada beberapa hal yang harus Anda simpan. Kalau tadi hanya ini ya, hanya title ya. Nah ada beberapa permasalahan dari scraping ya. Yang pertama adalah beberapa web itu ngeblok ya kalau Anda nggak ada user agent. Nah kalau caranya gimana ya, tambahin user agent. Rate limiting artinya ada beberapa server itu dia udah mendefinisikan Anda cuma boleh setiap misalnya 1 menit cuman 2 kali atau apa ya. Nah gimana caranya supaya nggak terlalu membanjiri server? Anda pakai delay time titik sleep 2, ini delay 2 detik ya. Nah kalau webnya error dan atau struktur berubah, Anda akan mendapatkan error. Gimana cara menghandlenya? Kalau di Java Anda pakai try catch ya. Nah kalau di sini namanya try accept. Jadi kalau misalnya ini apa maksudnya dia error di sini, berarti dia ada kemungkinan udah nggak pakai H2 lagi untuk title ya. Maka Anda buat accept, ini artinya titlenya nggak ketemu
gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini bedanya dengan sebelumnya adalah kita crawlingnya rekursif, artinya dari satu web kita akan mengunjungi 5 web lainnya yang merupakan link pertama di web yang kita kunjungi ya. Nah ini caranya ya. Yang berbeda adalah ini sama, ini kebetulan ada ini untuk parsing URL ya. Kemudian ini waktu, oke. Ya kita lihat ini masih ada, user agentnya masih sama. Nah ini semua sebuah method ya, fungsi method namanya crawl new site. Crawl new site ini akan menerima URL awal. Jumlah yang akan dia crawl itu defaultnya 10 tetapi bisa diganti. Ini artinya ya. Nah ini artinya ini sebuah visited, ini adalah sebuah set sama kayak di Java ya. To visit start URL, ini ada sebuah list dengan indeks pertama adalah URL awal ya. Kemudian artikel adalah list kosong ya, yang nanti kita akan populasi dengan informasi dari URL yang kita lihat, kita kunjungi ya. Jadi selama to visit ini masih belum semuanya kita kunjungi dan panjang dari visited ini kurang dari jumlah URL yang mau divisit ya, 10 atau 5 ya, atau berapapun yang di sini kan ya, maka kita akan masih bisa mengunjungi URL. Maka to visit .pop, pop ini artinya dibuang yang paling atas ya. Nah kemudian kalau URL-nya udah pernah divisit maka lanjut aja gitu ya. Artinya bisa jadi linknya ada, link yang sama ada 2 kali misalnya gitu ya. Maka kita akan crawling visited at URL ya. Maka crawlingnya apa ya, pakai request lagi, kemudian dilihat apa statusnya ya, kemudian dibaca dengan sub ya. Nah di sini dia akan sampaikan bahwa oke, saya untuk setiap web yang saya kunjungi saya akan menyimpan judulnya title nih ya. Kalau ada artikel titlenya maka disimpan di dalam list articles yaitu URL dan title. Nah, lanjut ya, terus di sini adalah di artikel yang kita sedang baca itu ada linknya nggak sih? Kalau ada maka kita akan memasukkannya kepada link yang akan kita crawl lagi gitu ya. Makanya ini full URL ngambil href-nya, kemudian terkadang ini kenapa maksudnya join ya. Jadi kadang HTML itu kita linknya sama ini ya, tag href about HTML ya. Ini kan ini ya, Anda lihat ini bukan link, ini bukan link full ya, hanya about HTML. Maka kita harus, kalau misalnya ini dari Wikipedia berarti kita harus nambahin www.wikipedia.com about all gitu ya. Nah untuk menggabungkan ini kita pakai URL join ini ya, URL join, URL link href ya. Ya. Oke, kita masuk ke ini dari for loop-nya ya. Nah ini ya ini bagian dari tadi memperbaiki URL-nya juga ya. Nah kemudian tapi di sini artinya adalah apa maksudnya ini, di dalam for URL itu ada kata artikel ya. Jadi kita hanya mengunjungi link-link yang ada kata artikelnya. Kalau nggak pakai ini bisa, ini dihapus saja. Ini hanya untuk kebetulan menunjukkan Anda aja ya. Oke, kemudian antara mengunjungi tiap URL itu kita sleep 1 detik ya.
Nah kemudian itulah kemudian return article ya. Ini semua definisi si functionnya atau methodnya ya. Jadi ketika kita mau pakai gimana ya, dipanggil functionnya crawl news website, terus apa ininya ya. Nanti terakhir akan berapa artikel yang di crawl, print result ya. Jadi ini nanti yang Anda harus revisi untuk praktikum 2 ya. Revisi kode di praktik 3, web crawling multiple pages untuk membaca Wikipedia mengenai natural language processing, kemudian mengunjungi 5 URL yang terdapat dalamnya, kemudian script akan mencetak semua judul, URL dan paragraf pertama yang didefinisikan oleh tag P dari setiap web yang dikunjungi ya. Jadi kalau kita natural language processing yang tadi ya, ini kan URL pertama ya. Maka URL berikutnya apa? Kan kita yang di teks ya. Berarti ini kan ada link-link. Ini link-link kita skip karena dia bukan dalam teks dalam ini ya. Berarti yang di dalam teks apa? Ini kan udah natural language processing yang pertama ya. Yang kedua pasti natural language. Yang ketiga adalah komputer. 4 adalah computer science. 5 adalah artificial intelligence ya. Jadi ini dia bener kan, ini yang kita crawlingnya 5. Kalau mau crawling yang banyak gimana ya, berarti besarkan aja nih angkanya ya, mungkin 100 dan lain-lain ya. Dan di sini berarti Anda akan URL-nya apa, title-nya apa, tambah satu lagi adalah paragraf pertamanya ya. Jadi ini output dari praktikum 2 ya. Ya mungkin untuk minggu ini sekian materi kita. Harapan Ibu walaupun kita asinkronus, Anda tetap bisa fokus dan maksimal dalam memahami pembelajaran ini. Seperti biasa praktikum Anda dapat 1 minggu untuk mengerjakannya ya. Apabila ada pertanyaan silakan hubungi Ibu di WA group. Usahakan lewat WA group. Kadang kalau Wapri tergantung kapan Anda menghubungi saya, bisa jadi tenggelam ininya message-nya ya. Oke, terima kasih. Selamat bagi yang muslim, selamat ini menyambut bulan Ramadan. Ibu mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.